Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alisa Lisera Putri. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang DNS server caching forwarding. Ini tipe ya teman-teman. Nah, di sini terdapat outline-nya, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana konsep dari DNS server. Yang kedua, saya akan mengkonfigurasi host pada klien Ubuntu dan seterusnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang konsep DNS server, di mana pada video kali ini saya sudah menyiapkan gambaran topologinya. Nah, di sini terdapat laptop atau komputer kita ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada DNS server Google. Nah, di mana yang teman-teman ketahui bahwa DNS server Google itu memiliki IP 8.8.8. Kemudian di sini juga ada facebook.com. Nah, di mana pada facebook.com atau pada DNS server itu pastinya sudah terhubung juga ke internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep DNS server, di mana misalnya contoh kasusnya, misalkan ini laptop teman-teman dan ingin mencoba mengakses facebook.com. Paketnya itu tidak langsung terkirim ke facebook.com ya teman-teman, tetapi di sini paketnya akan melakukan request terlebih dahulu. Jadi melakukan DNS request terlebih dahulu. Jadi komputer kita ini menanyakan tentang IP dari facebook.com kepada DNS server Google. Nanti para DNS server Google yang menerima DNS request dari IP kita atau dari komputer kita itu mengirimkan IP yang diminta, karena di sini diminta IP facebook.com, maka dikirimkan IP facebook.com-nya oleh DNS server yaitu Google. Nah, yaitu 157.140.208.35. Nah, di sini kita baru bisa mengakses facebook.com. Di sini baru. Nah, karena kita sudah tahu IP-nya, jadi intinya DNS server itu digunakan untuk mentranslate domain name ke IP address. Misal tidak ada DNS server, maka kita tidak bisa menuliskan domainnya. Jadi kita tidak bisa mengakses ataupun menuliskan facebook.com ini seperti ini ya teman-teman. Tetapi kita harus menuliskan secara manual, yaitu IP dari facebook.com-nya, yaitu 157.240.208.35. Baru kita bisa mengakses yang namanya facebook.com. Saya rasa cukup pada pembahasan konsep DNS server. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu konfigurasi host pada klien Ubuntu. Nah, kita coba melihat topologinya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya jika pada klien Ubuntu ingin meremote server Debian, nah maupun server Ubuntu, kita akan menggunakan IP address-nya, misalnya SSH 10.10.10.2 ya untuk server Debian. Kemudian jika ingin meremote server Ubuntu, kita menggunakan IP 10.10.3. Misal di sini kita mempunyai banyak sekali server, itu kan mungkin agak sulit untuk kita menghafal banyak IP address. Oke, langsung saja kita masuk ke klien Ubuntu-nya. Oke. Nah, di sini kita ping terlebih dahulu pada server Debian dan server Ubuntu-nya. Nah, ini bisa ya teman-teman. Nah, di sini juga lakukan juga pada Ubuntu server. Nah, ini bisa ya teman-teman. Oke. Nah, di pembahasan kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi hostnya. Dimana jika teman-teman ingat, kita sebelumnya pernah juga mengkonfigurasi hostnya atau mengganti hostnya. Di sini misalnya kita sudo nano, kita masuk terlebih dahulu ke root, masukkan password. Oke, kita sudo nano, nggak perlu sudah ya teman-teman. Kita nano /etc/host. Oke, kita enter. Nah, yang mana di sini, jadi host ini digunakan untuk ping antara IP address dengan domain name-nya. Oke, jadi misalkan kita ingin mengping IP 127.0.0.1 ini, maka kita bisa langsung ping menggunakan namanya. Jadi di sini 127.0.1.1 itu kita bisa mengeping dengan namanya saja, yaitu Alisa VirtualBox, strip VirtualBox. Seperti itu ya teman-teman. Itu juga bisa ya. Oke, jadi di sini kita akan mencoba menaruh IP dari server Debian-nya. Jadi 10.10.2.
10.10.2, lalu namanya server Debian SPR1 strip Debian. Lalu di sini juga terdapat IP, masukkan IP Ubuntu-nya yang bernama SPR2 strip Debian. Oke. Dan di sini kita masukkan IP dari Ubuntu kliennya, yaitu 172.16.1.1. Kita save yang namanya RPR Debian. Oke. Nah di sini kita juga bisa menambahkan IP dari router Debian-nya. Oke, dan nanti kita bisa ngeping dengan melakukan atau hanya menuliskan dengan name saja. Misalkan kita ingin ngeping IP Debian-nya, kita Ctrl X terlebih dahulu ya. Nah, misalnya teman-teman ping server Debian-nya, teman-teman tinggal pakai namanya saja ya teman-teman, yaitu tinggal SVR1 strip SVR1 strip Debian. Oke. Nah, teman-teman tinggal enter. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Oke, berhasil ya teman-teman. Nah, di sini dilihat dia meng-replay IP 10.10.2 itu, yaitu IP milik server Debian-nya. Di sini kita coba ping Ubuntu servernya, yaitu SPR2. Nah, perhatikan di sini juga bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa melakukan SSH dengan menggunakan domainnya, yaitu SSH router Debian dengan namanya yaitu SVR1 Debian. Lalu tambahkan portnya. Oke, kita enter. Nah, di sini teman-teman tinggal yes saja. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Nah, di sini dimintakan passwordnya. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Nah, di sini perhatikan, di sini kita bisa atau telah login ke server Debian-nya. Jadi seperti sebelumnya, jadi kita lebih enak untuk menghafalnya daripada kita menuliskan IP-nya. Di sini kita bisa langsung saja menuliskan dengan domainnya. Oke, sampai segitu dulu pembahasan pada konfigurasi host pada klien Ubuntu. Nah, kita lanjut ke konsep caching DNS server. Nah, apa sih caching DNS server? Oke, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa DNS server itu memiliki banyak tipe, jadi dia memiliki banyak fungsi. Jadi caching DNS server itu fungsinya untuk meng-cache request DNS server, meng-cache request DNS. Jadi pada pembahasan sebelumnya, misal pada komputer itu kan ingin mengirim atau ingin mengakses facebook.com. Nah, maka dia mengirim DNS request dan dia bertanya apa IP dari facebook.com. Dia bertanya apa IP dari facebook.com ke DNS server Google. Kemudian pada DNS server Google itu baru mengasih IP-nya dan komputer kita bisa mengakses facebook.com. Nah, di sini juga terdapat yang namanya local DNS server. Jadi nanti pada komputer kita ketika kita melakukan request DNS itu sebelum ke server Google itu ke lokal terlebih dahulu, ke lokal DNS server terlebih dahulu. Nah, nanti dari lokal DNS servernya baru melakukan request alamat IP ke DNS server Google. Nah, jadi pada lokal DNS server dia bertanya juga apa IP dari facebook.com sih. Nah, server Google itu mengirimkan bahwa IP-nya itu 197.240.208.35. Kemudian IP yang diberikan oleh DNS server Google itu akan disimpan ke cache
cache-nya. Nah, maka nanti bila komputer kita ingin mengakses Facebook kembali, dia hanya cukup bertanya ke local DNS server. Nah, nanti local DNS server akan mengecek cache-nya apakah alamat IP dari facebook.com, apakah ada alamat IP dari facebook.com. Jadi pada local DNS itu tidak mengirim request DNS ke DNS server terlebih dahulu, tapi dia sudah menyimpannya pada cache-nya. Nah, dari local DNS server baru memberikan alamat IP ke komputer kita ya, sehingga nanti komputer kita baru bisa mengakses alamat facebook.com tersebut. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Pada komputer kita dia melakukan request ke DNS local DNS server, tapi pada local DNS server dia memiliki cache, sehingga dia menyimpan alamat IP yang diberikan oleh Google, sehingga nanti pada komputer kita dia hanya diminta pada local DNS, dan local DNS memberikan alamat IP yang diminta. Oke, sampai sini dulu pada pembahasan kali ini. Kita lanjut ke pembahasan konfigurasi caching DNS server. Nah, di sini saya ingin menggunakan putih ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan putih. Di sini untuk menjadi DNS server kita perlu menginstal yang namanya bin 9. Jadi kita menginstal bin 9 dengan apt install bin 9. Lalu terdapat pertanyaan di sini, yaitu teman-teman tinggal saja ya. Nah, terus teman-teman tunggu sampai selesai instalasinya. Lalu teman-teman tinggal nano /etc/default/bin 9. Oke, nah di sini teman-teman ganti ininya, jadi asalnya bin, jadi secara default ini ya. Nah, teman-teman tinggal tambahkan -4, itu tambahkan -4 seperti ini ya. -4 ini artinya agar nanti itu DNS servernya hanya running di IP 4 saja. Nah, di sini kita save, Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, lalu untuk cara mengkonfigurasikannya kita bisa masuk ke nano, kemudian /etc/bin/name.conf.option. Lalu kita enter. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan internal untuk IP kliennya. Oke, jadi di sini untuk caranya menambahkan network dari klien kita, itu caranya kita mengetikkan komen ACL. Nah, di sini kita ACL internal network. Lalu pakai kurung kurawal. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita enter, lalu kita tab, lalu masukkan IP dari untuk kliennya, yaitu 172.16.1.0 lalu titik koma. Kemudian di sini kita enter lagi, kita pakai tanda kurung kurawal lagi. Nah, sekarang titik koma lagi. Oke. Nah, jadi perhatikan bahwa untuk menutup kita perlu menambahkan kurung kurawal dan titik koma. Nah, di sini kita telah menambahkan network dari IP kliennya atau IP Ubuntu kliennya. Oke, kita masuk option. Nah, di bawah directory ini kita akan menambahkan recursion yes. Nah, di sini kita perlu menambahkan komen terlebih dahulu, yaitu recursion yes, pakai titik koma, lalu kita enter, kita tab, lalu kita masukkan awal query-nya. Query-nya itu kita pakai kurung kurawal, lalu internal network, lalu tutup pakai titik koma, lalu tutup lagi pakai kurung kurawal lagi, lalu tambahkan titik koma lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan internal network. Jadi nanti yang di query atau yang di allow itu hanya internal networknya saja. Jadi internal strip network. Nah, di sini kita tambahkan titik koma, lalu tutup kurung kurawal
terlebih dahulu. Nah, baru kita tutup lagi dengan titik koma. Nah, kemudian, nah sekarang tadi jadi tadi ada ACL network kliennya. Kemudian recursionnya di sini yes. Jadi di sini kita tambahkan recursion yes, kemudian kita allow query yang di query atau yang di allow itu hanya internal networknya saja. Kemudian kita akan menambahkan komen lagi di mana di sini pada DNSH. Nah, di sini kita pada DNSH ini, pada DNSH validation kita ganti jadi yes ya teman-teman. Kemudian di sini kita tambahkan komen lagi. Kita tap, lalu di sini tambahkan DNS enable. Nah, di sini kita yes, lalu tutup sama Ctrl X, Y dan enter. Nah, kemudian oke, jika sudah kita bisa mengecek konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya dengan cara atau dengan komen, yaitu mem check conf, kita enter. Oke, dari sini uncrow option DNS enable. Nah, di sini kita kembali lagi kepada komen yang sebelumnya. Nah, di sini saya lupa untuk menambahkan DNS search-nya. Nah, sekarang kita Ctrl X, Y dan enter, lalu kita. Nah, sekarang perhatikan bahwa sekarang tidak ada error ya. Mungkin. Nah, sekarang kita restart dengan sistem ctl restart pin 9. Oke, di sini sudah berhasil. Mungkin segitu saja untuk pembahasan kali ini. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu nah, di sini kita lanjut ke konsep forwarding DNS server. Nah, oke, langsung saja kita lihat topologinya. Nah, di sini untuk forwarding sebenarnya hampir sama ya dengan caching DNS server. Tetapi bedanya jika caching DNS server itu bisa dari laptop kita itu ingin mencoba mengakses facebook.com. Nah, maka komputer kita ini melakukan yang namanya DNS request ke local DNS. DNS request lalu ke local DNS. Kemudian dari local DNS dia melakukan yang namanya DNS request ke DNS server Google. Baru dari DNS server Google dia memberikan IP yang nantinya pada DNS yang nanti pada local DNS. Kemudian IP-nya diberikan juga kepada laptop kita. Dan laptop kita baru bisa mengakses facebook.com. Tetapi jika forward itu lokal DNS server ini tidak melakukan yang namanya DNS request. Jadi misalnya pada komputer kita itu melakukan DNS request, yaitu IP facebook.com. Nah, local DNS server ini dia tidak melakukan request, tetapi hanya men-forward ke DNS server Google. Sehingga nanti jika server Google mengirim IP dari facebook.com, local DNS server hanya mem-forward ke komputer kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jika caching local DNS server dia melakukan request sendiri ya. Tetapi jika forwarding itu dari komputer kita langsung ke DNS server Google, hanya saja di forward oleh local DNS server. Oke, sampai sini dulu pada pembahasan kali ini. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu kita akan mengkonfigurasi forwarding DNS server. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi DNS server. Untuk konfigurasinya sendiri hampir sama dengan caching DNS server. Di sini kita masuk ke putihnya. Oke, kita Ctrl L buat merapihkan. Nah, teman-teman jangan lupa untuk masuk ke root ya. Nah, di sini kita ketikkan nano /etc/bin/name.conf.option. Lalu kita enter. Nah, untuk konfigurasinya di sini kita bisa scroll ke bawah. Nah,
Kemudian pada forwarder itu kita bisa aktifkan. Jadi kita hapus komentarnya. Di sini juga. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman tadi merah ya seperti ini. Itu kita bisa pasif-pasif saja. Dan pada 00 ini kita berikan IP DNS server Google. Yaitu 8.8.8.8. Lalu di sini juga. Nah, kita berikan lagi. Lalu kita tutup dengan titik koma. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan yang namanya komen, itu forward only. Kita tambahkan. Oke, di sini kita kurang. Di sini juga. Oke, di sini. Kita tambahkan forward only, lalu kita tutup dengan titik koma. Nah, jadi nanti lokal DNS server kita, jika ada request dari komputer kita atau klien kita, itu nanti langsung dialihkan ke DNS server Google. Jadi langsung ke Google-nya. Nah, maka lokal DNS server kita itu hanya non-firmware, sehingga nanti shardnya itu tidak terlalu besar. Oke, sampai sini dulu pada video kali ini. Kita kontrol dulu. Nah, sampai sini dulu pada video kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.